Mayday, ada kuota 1 dan 2 CEO ketenagakerjaan bagi disabilitas di instansi pemerintah dan swasta. Yayasan El Safan sudah 20%. Saya Ritson Manyonyo, seorang disabilitas netra yang mengalami kebutaan 26 tahun yang lalu, tepatnya April 99 karena penyakit saraf mata glaukoma. Atas peristiwa yang luar biasa itu, saya mengalami depresi, ketakutan dan kekhawatiran yang sangat berlebihan, bukan karena saya sudah kehilangan penglihatan, tetapi satu hal yang utama, yaitu saya memikirkan bagaimana masa depan saya, apakah saya masih bisa bekerja, atau saya masih bisa bisnis, atau saya masih bisa bergaul dengan orang lain. Atas peristiwa itulah maka saya punya tekad yang besar untuk melanjutkan studi dalam keadaan tidak melihat, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan S1 dan S2 dalam keadaan buta di antara teman-teman mahasiswa yang tidak buta. Dan setelah saya lulus kuliah, saya pergi mencari pekerjaan dari satu lembaga ke lembaga lain. Semua jawaban yang sama pada tahun 2004 yang lalu. Apa jawabannya? Jawabannya adalah, maaf, kami tidak dapat menerima Anda, saudara. Bukan karena saudara tidak punya jenjang pendidikan yang baik, tapi karena Anda tunanetra dan kami belum punya infrastruktur yang baik untuk mempekerjakan seorang disabilitas. Dalam keadaan yang kecewa, saya resah, saya gelisah, saya marah terhadap segala keadaan. Lalu apa yang akan saya perbuat? Maka 2006 saya mengajak istri dan beberapa rekan-rekan untuk mendirikan Yayasan El Safan. Melalui lembaga inilah kami bertekad, saya bertekad untuk apa? Untuk menginspirasi, untuk membuka peluang dan kesempatan kepada disabilitas, dan akhirnya bersyukur Yayasan El Safan sudah berusia 20 tahun dan sekarang kami punya karyawan 10 orang disabilitas netra. Artinya kami telah melampaui kuota apa yang telah diatur dan digariskan oleh kesepakatan bersama legislatif dan eksekutif Undang-Undang Nomor 8 tentang penyandang disabilitas nomor 16, khususnya pasal 53 ayat 1 dan 2 tentang kuota agar BUMN, pemerintah, swasta dapat membuka dan menerima penyandang disabilitas untuk menjadi karyawan atau tenaga kerja, baik yang 1% maupun yang 2%. Apa yang kami perbuat di El Safan? Kami telah membuka peluang sebanyak 20% dari total semua karyawan yang dimiliki oleh Yayasan El Safan, baik yang di Jakarta maupun yang di Sawidago, Poso, Sulawesi Tengah, cabang El Safan. Atas semua peristiwa ini, tidak ada kata lain bahwa untuk menggapai sesuatu dibutuhkan perjuangan yang hebat. Kalau Yayasan El Safan yang sangat terbatas ini tidak punya kemampuan untuk dapat menampung kurang lebih 22 juta jiwa penyandang disabilitas di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, saya memanggil Presiden Prabowo Republik Indonesia, seluruh menteri, gubernur, bupati, wali kota, siapapun yang punya kebijakan dan kemampuan, hanya dengan satu tanda tangan dan kebijakan yang berpihak kepada disabilitas, Anda telah menyelamatkan hidup penyandang disabilitas. Jika ingin penyandang disabilitas tidak menjadi beban bagi negara, tidak menjadi beban bagi agama, tidak menjadi beban bagi keluarga, tidak ada cara lain. Pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. 19 juta telah dijanjikan kepada rakyat Indonesia. Itu yang kami tunggu, seluruh penyandang disabilitas Indonesia. Mari berkarya. Indonesia inklusif, disabilitas maju dan sejahtera. Kita saksikan beberapa karyawan disabilitas yang berkarya di Yayasan El Safan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Dodi Nandana. Saya seorang disabilitas tunanetra low vision yang saat ini bekerja di Yayasan El Safan. Jadi saya sebagai kepala sekolah di SLBA Genap El Safan. Terima kasih kepada Yayasan El Safan yang sudah memberikan saya kesempatan ya, untuk berkembang, untuk berekspresi, juga untuk membantu para adik-adik, teman-teman atau anak tunanetra untuk mencapai impiannya. Ya. Saya berpesan, saya berharap pada teman-teman tunanetra, anak tunanetra,
tetap semangat untuk meraih cita-cita. Semangat untuk belajar, semangat untuk berlatih. Kalau kalian semuanya berpotensi, punya kompetensi, dan yang hebat, pasti ada kesempatan. Saya juga berharap pada para lembaga, baik pemerintah maupun swasta, tolong diberikan kesempatan pada para disabilitas, khususnya tunanetra. Terima kasih Yayasan Elsafan, semoga tetap maju, jaya dan sukses selalu. Tuhan berkati. Halo, kenalkan nama saya Robert Huta Barat. Saya seorang yang disabilitas. Saya adalah salah satu. Sekarang saya aktif jadi mengajar di dan kapan syukur bisa memberikan untuk anak disabilitas dalam rangka mereka meraih masa depan. Dalam kesempatan ini saya instansi dan lembaga swasta agar kiranya akan para disabilitas dapat berkaya kerja mencapai masa depan dan kehidupan mereka. Terima kasih dan saya mengucapkan terima kasih untuk kawan yang telah memberikan kesempatan saya karya. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Tihana SPD. Saya seorang disabilitas tunanetra. Saat ini saya bekerja di Yayasan Elsafan, tergabung di bidang diklat. Dan saya di bidang diklat sebagai guru SLB dan A+ Janda Elsafan sejak 13 Januari 2016 sampai saat ini. Saya sangat bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Saya selain menjadi guru, saya bisa mengamalkan ilmu saya sehingga bisa memberantas kebodohan untuk peserta didik tunanetra, dan peserta didik tunanetra bisa mewujudkan cita-cita dan harapannya. Dan saya juga sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Elsafan telah memberikan kesempatan dan peluang kepada saya. Dan untuk para disabilitas tunanetra dimanapun kalian berada, kalian tetap semangat dan wujudkan cita-citanya. Dadah! Halo, perkenalkan nama saya Intan Lorencia Suda. Saya seorang disabilitas tunanetra low vision. Saya berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Dan saat ini saya diberikan kesempatan untuk melayani sebagai salah satu pengasuh di Panti Tunanetra Yayasan Elsafan. Dan saat ini juga saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi. Saya berharap ke depannya Yayasan Elsafan dan juga seluruh teman-teman disabilitas yang lain dapat menemukan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan dari para sahabat disabilitas dimanapun berada. Tetap semangat dan salam inklusi. Halo para sahabat, saya Septiandi Aldin, saya adalah seorang disabilitas netra. Saya bergabung di Yayasan Elsafan sejak tahun 2022. Awalnya saya adalah seorang guru, saya bergabung di diklat. Kemudian pada tahun 2026 saya mutasi ke bidang umum dengan fokus dalam penanggung jawab musik, penanggung jawab sosial media, dan penanggung jawab multimedia. Di Yayasan Elsafan, bakat saya, potensi saya sangat berguna
untuk keberlangsungan kegiatan pelayanan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Yayasan Elsavan yang telah menerima saya sebagai karyawan. Harapan saya untuk lembaga-lembaga, instansi-instansi yang lain dapat memperkaryakan disabilitas, karena dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 53 ayat 1 dan 2, di sana dijelaskan tentang hak-hak ketenaga kerjaan untuk disabilitas minimal 1 atau 2%. Jadi harapan saya kepada lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan agar dapat mempekerjakan disabilitas. Terima kasih. Halo, saya Candy, saya seorang disabilitas netra. Sebagai karyawan Yayasan Elsavan, khususnya di bidang diklat sejak tahun 2022. Saya bersyukur diterima oleh Yayasan Elsavan. Terima kasih Yayasan Elsavan telah menjadi teladan. Bye-bye. Halo, perkenalkan, nama saya Mutiara Mayastika Suda STH. Saya seorang penyandang disabilitas netra. Saya bekerja di Yayasan Elsavan sejak tanggal 6 Januari tahun 2025 sampai dengan saat ini. Dan saya bekerja di bidang sekretariat, bagian penanggung jawab pembinaan mental dan spiritual dan konseling. Dan saya bersyukur saya boleh diangkat oleh Yayasan Elsavan menjadi karyawan tetap. Dan kerinduan saya melalui pekerjaan dan tanggung jawab saya di Yayasan Elsavan, saya dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi berkat. Dan harapan saya, teman-teman disabilitas yang lain juga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Sekali lagi terima kasih kepada Yayasan Elsavan, Tuhan memberkati. Halo, kenalkan nama saya Junius. Saya seorang disabilitas netra. Saya bersyukur bahwa tahun 2026 saya diterima dan bekerja sebagai karyawan di Yayasan Elsavan di bidang panti. Saya bertugas sebagai operator telepon dan saya juga sekaligus guru les keyboard, dan juga saya sebagai penanggung jawab musik untuk kegiatan fundraising. Saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Elsavan yang telah memfasilitasi disabilitas netra untuk dapat bekerja. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Yohanes Manuel. Saya seorang disabilitas netra. Saya bersyukur telah diterima di Yayasan Elsavan sejak tahun 2026 sebagai karyawan. Kalau bukan karena Elsavan, mungkin saya sudah jadi pengamen di jalanan. Karena secara fisik saya memiliki kelemahan, tidak seperti teman-teman yang lain, tapi saya bersyukur Elsavan boleh memberi kesempatan saya untuk berkontribusi di bidang panti, khususnya di bagian resepsionis, dan saya juga sebagai guru les gitar, dan saya menjadi anggota dari Elsavan Band. Terima kasih Yayasan Elsavan yang telah memfasilitasi disabilitas untuk bekerja. Terima kasih. Kepada rekan-rekan disabilitas di seluruh tanah air Indonesia, mari kita terus bekerja keras untuk meraih impian dan karya-karya yang hebat. Karena kita ada di dunia yang sangat kompetitif. Jangankan kita akan berkompetisi dengan saudara kita yang non-disabilitas di dunia kerja. Di dunia kerja sesama disabilitas pun kompetisinya makin ketat. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu, pikiran yang besar, waktu yang besar, impian yang besar untuk melahirkan karya-karya yang besar. Kepada segenap lembaga, pemerintah dan swasta, membuka diri, lembaga-lembaga keumatan untuk dapat memberi peluang dan kesempatan kepada generasi disabilitas
agar dapat berkarya demi nusa dan bangsa, harga diri, harkat, dan martabat. Oleh sebab itu, mari terus kita menggenapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, khususnya pasal 53 ayat 1 dan 2 yang menyangkut dengan ketenaga kerjaan. Maju terus Indonesiaku, Indonesia inklusif, disabilitas maju dan sejahtera. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga ini jadi pengingat bahwa kesempatan kerja harus terbuka untuk semua, termasuk teman-teman disabilitas. Dan semoga makin banyak instansi yang mengikuti langkah positif seperti Yayasan Elsafan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung channel ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya.